I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan diskusi kembali materi kita nanti disampaikan oleh pemakalah. Pemakalah sudah ada di depan kita. Mudah-mudahan diskusinya menarik dan bisa kita bahas secara bersama-sama. Kepada pemakalah kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil ka'bati wa qiblati ummatin ammah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan pemelihara Ka'bah, kiblat seluruh umat. Salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul diksi. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Definisi diksi atau kata. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan oleh penulis untuk mengungkapkan suatu gagasan sehingga mendapatkan efek tertentu sesuai yang diharapkan oleh penulis. Dari pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah pemilihan kata yang sesuai dan dipakai untuk memilih kata sehingga dapat mengungkapkan gagasan tertentu. Menurut pendapat ahli yaitu Murtado, diksi bisa berbentuk dari suatu morfem atau lebih seperti tidak, di, ke, dengan, maka, lalu, menulis, bertanggung jawab, menyebarluaskan, mempertanggungjawabkan, dan sebagainya. Dan menurut pendapat ahli Keraf, berpendapat bahwa diksi terbagi menjadi 2 pilihan, yaitu yang pertama pilihan kata atau tentang pengertian kata yang digunakan untuk menyampaikan suatu gagasan, pengungkapan yang tepat serta gaya penyampaian yang lebih baik dan sesuai dengan situasi. Yang kedua, Keraf mendefinisikan diksi sebagai sebuah kemampuan untuk membedakan secara tepat nuansa makna dari gagasan yang disampaikannya. Sedangkan Widya Martaya mendefinisikan diksi sebagai kemampuan seseorang untuk membedakan suatu nuansa makna dengan tepat sesuai dengan gagasan yang disampaikan. Secara umum, diksi memiliki fungsi untuk memperindah suatu kalimat seperti dalam puisi maupun cerita. Diksi yang baik digunakan untuk menyampaikan cerita dengan runtut, menjelaskan penokohan, mendeskripsikan waktu serta latar dan lain sebagainya. Nah, untuk menghasilkan pembicaraan yang menarik, diksi atau pilihan kata harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, ketetapan dalam pemilihan kata dalam menyampaikan gagasan. Yang kedua, pembicara atau penulis harus memiliki kemampuan dalam membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna sesuai dengan gagasan yang ingin disampaikan dan kemampuan menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa pendengar pembaca. Yang ketiga, menguasai berbagai macam kosakata dan mampu memanfaatkan kata-kata tersebut menjadi kalimat yang jelas, efektif, dan efisien. Nah, berikut ini contoh pilihan diksi atau kata yang baik disertakan dengan bandingannya. Hari ini, Budi pergi ke pantai bersama teman-temannya. Udara di sana sangat sejuk. Mereka bermain bola air sampai tidak terasa hari sudah sore. Mereka pun tak lama kemudian pulang. Dibandingkan dengan kalimat paragraf berikut ini, yaitu liburan kali ini Rudi dan teman-temannya berencana untuk pergi ke pantai. Mereka sangat senang ketika hari itu tiba. Begitu sampai di sana, mereka sudah disambut oleh semilir angin yang tidak henti-hentinya bertiup. Ombak yang berkejar-kejaran juga seolah tidak mau kalah untuk menyambut kedatangan mereka. Mereka menghabiskan waktu sepanjang hari di sana. Mereka pulang dengan senang hati.
Nah, dapat kita perhatikan dalam pilihan diksi yang digunakan, makna yang disampaikan dalam 2 paragraf di atas itu sama. Namun, dalam pemilihan diksi berbeda. Paragraf kedua lebih menarik untuk dibaca karena memiliki diksi yang enak dibaca dan tidak membosankan. Dengan melihat 2 contoh pilihan kata yang terdapat di dalam paragraf di atas, maka dapat disebut bahwa kata adalah alat penyalur gagasan. Sehingga ketika semakin banyak kata yang dikuasai seseorang, semakin banyak pula ide atau gagasan yang dikuasainya dan yang sanggup diungkapkannya. Artinya, siapa yang menguasai banyak kosakata atau luas kosakatanya dapat dengan mudah dan lancar berkomunikasi dengan orang lain. B. Makna denotatif dan konotatif. Makna denotatif adalah makna yang menunjukkan adanya hubungan konsep dengan kenyataan. Makna ini merupakan makna yang luas, makna padanya. Makna ini bukan makna kiasan atau perumpamaan. Sebaliknya, makna konotatif atau asosiatif muncul akibat asosiasi perasaan atau pengalaman kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif dapat muncul di samping makna denotatif suatu kata. Pilihan kata yang tepat akan menciptakan komunikasi yang baik dan benar, dan menjadikan pesan yang mau disampaikan menjadi baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Murtado 2014. Misalnya, toko itu dilayani gadis-gadis manis. Toko itu dilayani dara-dara manis. Toko itu dilayani perawan-perawan manis. Ketiga kata yang dicetak miring di atas memiliki makna yang sama. Ketiganya mengandung referensi yang sama, yaitu wanita yang masih muda. Namun kata garis boleh rujuk langsung ke wanita yang masih muda. Juga mengandung sesuatu yang lain, yaitu rasa indah. Dengan demikian, mengandung asosiasi yang lebih menyenangkan. Sedangkan kata perawan di samping merujuk makhluk yang sama juga mengandung asosiasi yang lain. Makna-makna konotatif sifatnya lebih profesional dan operasional daripada makna denotatif. Makna denotatif adalah makna umum. Dengan kata lain, makna konotatif adalah makna yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi. Misalnya, denotatif rumah, konotatif gedung, wisma, geraha. Denotatif penonton, konotatif pemirsa, pemerhati. Denotatif dibuat, konotatif dirakit, disulap. C. Sinonim. Sinonim berasal dari kata sin yang berarti sama dan anoma yang berarti nama. Maka sinonim adalah persamaan kata, artinya 2 kata atau lebih yang berbeda bentuk ejaan dan pengucapannya, tetapi bermakna yang sama. Misalnya, wanita bersinonim perempuan, maka makna sama tetapi berbeda tulisan maupun pengucapannya. Mansur Paduta. Kata bersinonim adalah kata memiliki makna yang sama atau hampir sama. Banyak kata yang bersinonim yang berdenotasi sama, tetapi konotasinya berbeda. Akibatnya berbeda. Akibatnya, kata-kata yang bersinonim itu dalam pemakaiannya tidak sepenuhnya dapat saling menggantikan. Kata-kata mati, meninggal, wafat, gugur, mangkat, mampus, dan berulang memiliki makna denotasi yang sama, yaitu nyawa. Lepas dari raga, tetapi makna konotasinya berbeda. D. Kesesuaian pilihan kata. Kesesuaian pilihan kata berkaitan dengan pertimbangan, penggunaan gagasan atau ide dengan memperhatikan situasi bicara dan kondisi pendengaran atau pembaca. Dalam pembicaraan yang bersifat resmi atau formal, kita harus menggunakan kata-kata baku. Sebaliknya, dalam pembicaraan tak resmi atau santai, kita tidak dituntut berbicara atau menulis dengan menggunakan kata-kata baku untuk menjaga keakraban. Faktor kepada siapa kita berbicara atau kita menulis harus diperhatikan agar kata-kata yang kita gunakan dapat dipahami oleh mereka. Pada saat kita berbicara dengan masyarakat awam, sebaiknya kita gunakan kata-kata umum atau populer. Jangan kita gunakan kata-kata yang bersifat ilmiah. Tujuannya adalah berbicara atau menulis tentu untuk dipahami oleh orang lain. Jadi, kalau kita gunakan kata-kata ilmiah, sedangkan yang kita ajak bicara tidak paham, tentu yang kita sampaikan tidak ada gunanya atau percuma. Sebaliknya, jika kita berbicara dengan golongan intelektual, pejabat, atau para ahli di bidang tertentu, sebaiknya kita menggunakan kata-kata yang lebih akrab dengan mereka atau kata-kata ilmiah. Layak diingat bahwa yang termasuk kata-kata ilmiah bukan hanya kata-kata yang berasal dari bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia pun banyak sekali kata-kata ilmiah. Agar kesesuaian pilihan kata dapat kita capai dalam berbicara atau menulis, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, dalam situasi resmi kita gunakan kata-kata baku. Kedua, dalam situasi umum kita gunakan kata-kata umum. Tiga, dalam situasi khusus kita gunakan kata-kata khusus. Nah, itu saja penyajian materi dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang kurang paham boleh bertanya. Ya, kepada Saudara Farhan saya persilahkan. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, hal apa saja yang menjadi penyebab kesalahan diksi pilihan kata dalam bahasa Indonesia? Ya, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Farhan. Hal apa saja yang menjadi penyebab kesalahan diksi pilihan kata dalam bahasa Indonesia? Jadi jawabannya adalah ada beberapa penyebab kesalahan diksi pilihan kata. Yang pertama yaitu kurangnya kemampuan menyusun kata supaya menjadi kalimat efektif. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang cara membuat karangan yang baik dan benar. Ketiga, pengaruh penggunaan dialek bahasa daerah. Keempat, penggunaan kosakata rendah. Bagaimana Saudara Farhan, bisa diterima? Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Wafid. Perkenalkan, nama saya Nur Wafid Azizah, saya dari kelompok 5. Pertanyaan saya adalah, apa penyebab perubahan makna konotatif? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Wafid. Dari hasil analisis, faktor yang mempengaruhi munculnya makna konotatif pada berita utama ialah adanya perbedaan relasi sosial dan perubahan waktu yang berkaitan dengan nilai rasa. Bagaimana Wafid? Kita terima? Baiklah, saya persilahkan kepada Saudari Tia. Saya mau bertanya ke kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Fatia dari kelompok 6. Pertanyaan saya, mengapa pilihan kata atau diksi diperlukan dalam berbahasa lisan maupun tulisan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fatia, yaitu mengapa pilihan kata atau diksi diperlukan dalam lisan maupun tulisan. Karena pilihan kata atau diksi yang tepat dalam sebuah proses komunikasi bisa membantu mengungkapkan sebuah ide secara verbal dengan baik. Sehingga penulis harus memperhatikan penggunaan diksi dan menyesuaikan diksi dengan situasi dan identitas lawan tuturnya. Bagaimana Fatia? Baik, selesai sudah presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada kesalahan dari kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.